Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa untuk dialog luar studio pada kesempatan hari ini. Baik, adapun topik yang akan kita bahas ya terkait dengan skema pembiayaan perbankan mendukung Koperasi Merah Putih. Nah, untuk membahas topik ini di hari ini, kita akan memperkenalkan ada 4 orang narasumber kita yang telah hadir di gedung BSI ya cabang Merdeka Kota Loksmawe di hari ini. Yang pertama ada Pak Muhammad SE selaku Brand Manager BSI Kantor Cabang Loksmawe Merdeka. Assalamualaikum Pak Muhammad. Selanjutnya ada pengamat ekonomi ya dari Universitas Maliku Saleh, ada Dr. Ikramuddin SEMSI. Assalamualaikum Pak Ikramuddin. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya juga ada Kepala Disprindakob UKM Kota Loksme, ada Pak Muhammad Rizal MSI. Assalamualaikum Pak Rizal. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terakhir ada Pak Imran Jafar AMD selaku Ketua Forum Komunikasi KDMPS Kota Loksmawe. Assalamualaikum Pak Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita langsung ke pihak BSI terlebih dahulu ini. Terkait dengan skema pembiayaan perbankan ya untuk mendukung Koperasi Merah Putih. Ya, Pak Muhammad, ini apa saja skema pembiayaan perbankan yang saat ini tersedia bagi Koperasi Merah Putih yang ada di desa? Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin kami coba sampaikan sedikit terkait dengan proses penyediaan skema pembiayaan yang disiapkan oleh BSI selaku salah satu bank himbara yang saat ini dipercayakan untuk khusus Aceh dipercayakan untuk penyaluran pembiayaan koperasi. Mungkin kami coba sampaikan karena ini terkait dengan ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari pertama ada instruksi Presiden, yang terakhir instruksi Presiden nomor 17 ya kalau tidak salah, karena pemerintah melihat masih maksimal belum berjalan sehingga ini ada kesepakatan 4 menteri yang dimana di situ berubah lagi skema. Sebelumnya kami selaku Bank Himbara khusus di Aceh BSI sudah menyiapkan skema sesuai yang disampaikan ke pemerintah. Di mana skemanya hampir sama semua dengan seluruh Indonesia, hampir sama, di mana koperasi diberikan plafon sebesar 3 miliar pembiayaan dengan margin sama dengan margin KUR 6%. Kemudian termasuk tenor waktu juga yang ada kelonggaran di bulan ke-8 baru mulai pembayaran margin kepada bank. Namun dalam perjalanan ini kita dari bulan 8, bulan 9 ya Pak ya, Agustus ini Pak Rizal, Pak Imran, kita udah roadshow Pak, mulai dari sosialisasi, kemudian bagaimana penyiapan proposal pembiayaan. Dalam perjalanan ternyata banyak muncul lagi permasalahan sehingga skema yang sudah disiapkan ini tidak berjalan maksimal. Jadi sampai dengan hari ini ternyata pemerintah sampai turunnya Impres nomor 17. Impres nomor 17 ternyata berubah lagi di mana pemerintah menginstruksi melalui SK 4 Menteri ada perubahan terkait dengan pertama penyiapan koperasi dan skema pembiayaan. Memang di Impres 17 itu belum tidak spesifik ke pembiayaan, masih disinggung terkait dengan penyiapan gedung, ya, di mana untuk gedung di pemerintah melalui Agrinas diminta untuk membantu. Agrinas nanti berkoordinasi dengan lintas kementerian untuk penyiapan gedung koperasi. Jadi sampai saat ini karena tahapan-tahapan ini banyak tahapan-tahapan mulai dari
penyiapan proposal, kemudian input ke dalam sistem koperasi desa ya Pak Rijal kalau nggak salah ya Pak Imran ya, Sikopdes ya. Setelah masuk Sikopdes baru bank bisa menarik data, memverifikasi, baru bisa masuk ke tahap analisa. Tahap analisa, kalau proses di bank sebenarnya di tahap analisa, kemudian kita verifikasi sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita juga koordinasi nanti di sistem Sikopdes, kalau tidak salah saya nanti bisa ditambah ya Pak Rijal. Ini juga akan terkait dengan beberapa kementerian, termasuk di sana misalnya terkait bisnis dengan Pertamina. Kita juga akan berhubungan dengan Pertamina, nanti dengan Bulog misalnya, kemudian termasuk juga dengan pupuk misalnya, ya kan? Nah, jadi sampai dengan saat ini info terakhir yang sudah berjalan terkait penyiapan gedung kantor. Ya. Untuk pembiayaan kami masih menunggu karena apakah nanti pemerintah akan menyiapkan skema khusus untuk kalau untuk gedung udah pasti ini udah ada skema khusus dari pemerintah. Pemerintah langsung membangun melalui Agrinas. Kemudian terkait dengan modal kerja dan kalau tadi operasional ya, untuk operasional udah disiapkan. Untuk modal kerja ini kita masih menunggu. Sekaligus di SK 4 Menteri itu berdasarkan Impres nomor 17, semua kementerian diminta untuk sinergi menyiapkan mulai dari SDM, infrastruktur dan permodalan untuk agar koperasi ini bisa berjalan. Makanya minggu yang lalu kalau tidak salah kita dengan Pak Rijal juga ada pembekalan Pak, pembekalan SDM SDM koperasi di Hotel Idograha, kita juga ikut. Ini tahapan selanjutnya yang gedung udah mulai juga kalau tidak salah di Losmawe di Lukman Putih Pak ya, yang udah mulai jalan. Ya. Jadi untuk skema pembiayaan sebenarnya udah disiapkan. Kita masih menunggu arahan dari pemerintah apakah ini dilanjutkan dengan skema yang lama atau pemerintah punya skema baru sehingga koperasi bisa langsung live. Ya. Iya. Mungkin itu sementara yang bisa. Berarti skema sudah dipersiapkan nanti secara khusus ini ya. Ya. Apakah menggunakan skema lama atau yang terbaru, begitu ya, Pak Maman. Baik, kita menuju ke Pak Rizal. Nah, ini bagaimana? Ini khususnya keberadaan koperasi kita saat ini, Pak Rizal. Banyak juga dari masyarakat yang coba bertanya, bagaimana sih koperasi kita sudah ada atau belum, atau sudah jalan atau tidak? Gitu. Ya. Posisinya ini menunggu sebenarnya. Artinya gini, kita dari akhir Juni semua koperasi desa kita, koperasi desa Merah Putih kita sudah terbentuk. Jadi ke-68 desa sudah terbentuk, kemudian dalam rentang waktu yang ada kita sudah anjurkan mereka yang pertama siapkan dulu NIB mereka, daftarkan nomor induk berusaha mereka, kemudian mengurus NPWP juga membuka rekening bank di BSI. Ya, kita sarankan BSI karena penyaluran pembiayaan dari BSI kan. Walaupun di bank lain boleh tapi ya biar lebih sinkron dengan pembiayaan kita sarankan ke BSI. Kemudian dalam perjalanannya memang awalnya kan pemerintah menyampaikan bahwa akan ada pembiayaan kepada koperasi Desa Merah Putih itu maksimal 3 miliar Pak ya, tahap pertama. Ya. Namun sampai saat ini itu belum terjadi Pak ya. Kami juga berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain yang kadis-kadis yang di provinsi lain. Mungkin Kota Langsa ada satu katanya Pak yang sudah cair dari BSI. Ya, juga itu mungkin kita bisa pelajari dari mereka mekanisme apa yang mereka tempuh sehingga mereka bisa cairkan yang satu itu. Yang lainnya belum. Bukan berarti hanya satu pun koperasi di Kota Losmawe belum, hanya di Langsa tadi ya. Jadi gini, bukan hanya di Losmawe, di Aceh juga belum. Itu baru ada itu di Langsa itu bagaimana prosesnya kan? Itu informasi dari Kadis Langsa bahwa mereka sudah cairkan satu pembiayaan. Kemudian dalam perjalanannya ada regulasi-regulasi yang dibutuhkan oleh pihak BSI sehingga belum bisa disalurkan pembiayaan kepada Koperasi Desa Merah Putih. Baru-baru ini seperti Pak Muhammad sampaikan, kita dapat informasi dari Kodim 0103 Aceh Utara bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Impres 17 tahun 2025. Ini dana pinjaman dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Ya. Kemudian pihak Kodim perpanjangan tangan untuk
membangun di wilayah-wilayah kodim setempat. Ya. Kita awalnya di wilayah kodim 0103 Ciputat ditargetkan 3 gerai. Tapi dalam perjalanannya Pak Dandi minta 25 lokasi. Sedangkan kita di Lok Semawe susah cari syarat untuk beri syaratnya Pak. Karena minimal tuh tanahnya harus 1000 meter. Kemudian lokasinya itu harus strategis. Kemudian bersertifikat pemerintah desa atau pemerintah kabupaten kota. Kemudian ya bangunan siap bangun, tidak perlu ditimbun, tidak perlu dikrok, jadi tidak ada bangunan lain di atasnya. Jadi kita di Kota Semawe hanya 2 ya dari 68 desa, hanya 2 yang kita dapat lokasi, yaitu di Lubon Putih dan di Masjid Buntut, Pak. Ya, Masjid Buntut pun ada sedikit kekurangan lebar lahan, apakah itu dimungkinkan ya. Jadi itu perkembangan terakhir. Sedangkan pembiayaan untuk usaha sampai saat ini kita masih menunggu Pak. Dan pihak dari koperasi ketika kami buat pelatihan kemarin yang menjadi isu paling hangat ini Pak pembiayaan. Karena mereka sebenarnya sudah berbulan-bulan mereka menunggu untuk jauh menjalankan usaha nih. Nah, jadi jangan kita khawatirkan kalau terlambat pembiayaan, semangat mereka ini akan berkurang. Baik. Begitu. Pak Ikramuddin, bagaimana Pak Ikramuddin? Kalau melihat tadi kan sudah ada banyak ya PR-PR yang harus diselesaikan agar koperasi ini bisa berjalan. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda selaku pengamat ekonomi? Baik, terima kasih Bang Maimun, teman-teman sekalian dari RRI. Hormat saya pada Bang Muhammad, manajer Pak Rizal. Ya, saya sama Pak Rizal beberapa kali berjumpa tapi di udara Pak ya. Nah, hari ini alhamdulillah berjumpa di face to face juga dengan Pak Imran. Biasa juga kita duduk di warung kopi juga cerita membahas tentang hal seperti ini. Alhamdulillah ini kita sudah satu forum ini. Nah, isu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Nah, ini kan isu yang sangat hangat sekali di tengah masyarakat kita ini. Nah, saya tadi kan teknisnya sudah disampaikan oleh Pak Muhammad, kemudian oleh Pak Rizal. Nah, karena saya kapasitasnya adalah pemantau yang melihat kondisi ini dari kacamata akademik, ya. Nah, saya ingin review sedikit flashback ke belakang bahwa di awal-awal nawacita ini dibentuk, ya, ketika pemerintahan Prabowo ini baru-baru menjabat, ya. Di awalnya kita optimis sekali bahwa akan ada perubahan arah ekonomi kita, kan begitu ya. Nah, karena selama ini beberapa tahun terakhir arah ekonomi kita itu kan neoliberalis, ya. Nah, kita sudah mulai menjauh dari cita-cita ekonomi Pancasila kita. Padahal itu kan ekonominya konstitusi istilahnya. Itu kan amanat undang-undang, ya, 45 pasal 33. Ya, nah ketika salah satu nawacita itu dan keluar Impres nomor 9, ya, nah khususnya diktum 8 dan 9 itu, nah itu mengambil koperasi sebagai salah satu alat atau atribut, ya, untuk memperbaiki kondisi seperti ini. Ya, kita optimis sekali. Saya pikir optimis, ya. Nah, cuman masalahnya dalam perjalanan, ya, nah kita pernah cerita di salah satu wawancara di awal-awal September, ya, nah ditanya oleh Pak Sopyan kalau tidak salah saya, nah bagaimana pandangan Pak Ikram? Saya bilang saya sekarang lagi agak pesimis, saya bilang. Kenapa pesimis? Dari Juli, ya, nah ini diresmikan, kita sudah masuk September belum ada sinyal apa-apa. Ya, ada masalah apa? Masalahnya adalah seperti yang disampaikan tadi, karena kita berbicara pencairan anggaran negara, itu kan tidak semudah dengan kita minta uang jajan sama orang tua di rumah, kan begitu ya. Nah, ketika Impres ini direvisi ke-17, saya mulai optimis lagi. Ya, nah kalau tadi percepatan pembentukan, ini percepatan pembangunan infrastruktur. Ya, infrastruktur. Nah, kemudian di keluar pula PMK nomor 49 kalau salah ya. Nah, tentang skema pembiayaannya. Nah, ini semakin optimis kita. Ya, nah bahwa harapan masyarakat, ya, tentang koperasi Merah Putih yang bisa membuat koperasi naik kelas, ya Bang Imran, ya. Nah, Pak Imran ini kan sangat tahu sekali, ya, beliau kan di forum ini, ya kan. Nah, ini menjadi sangat kita nantikan.
Nah, kemudian saya coba baca item per item tentang apa isi dari PMK 49 itu ternyata ya. Nah, semua skema yang disampaikan di situ ini sangat mudah sekali diakses oleh masyarakat, oleh pengelola koperasi. Ya, nah dan saya lagi optimis kembali ini sekarang. Ya, nah mudah-mudahan tidak butuh waktu lama ini kan akan clear ini. Ya, apalagi ini melibatkan institusi TNI yang kita tahu geraknya cepat sekali. Ya kan? Nah, cuman saya pikir Pak Muhammad, Pak Rizal dan Pak Imran, tentunya akan ada nanti tantangan-tantangan yang sangat luar biasa yang dihadapi. Ya, nah karena mengingat juga, ya, nah sejarah perjalanan koperasi di Indonesia itu kan kita tahu sendiri, ya. Memang di undang-undang itu disebutkan bahwa koperasi itu sokoguru ekonomi. Nah, tapi dalam perjalanan hampir 80 tahun koperasi itu ada di Indonesia. Nah, ini seperti banyak mati surinya, ya kan Pak? Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di pola manajemennya, pola pengelolaannya. Ya, nah keberpihakan pemerintah terhadap koperasinya. Nah, hari ini komitmen ini kan muncul. Nah, di era pemerintahan sekarang ini. Apa komitmennya? Lahir beberapa regulasi yang memperkuat koperasi untuk masuk ke dalam tatanan ekonomi kita. Nah, sehingga kita berharap tadi saya sampaikan bahwa ekonomi sekarang ini akan kembali ke relnya. Nah, keluar dari apa tadi ya neoliberalis ya, yang mungkin tidak berpihak kepada rakyat. Dan ini kan kita lihat selama ini. Ya, penguasaan ekonomi itu hanya dilakukan oleh segelintir orang. Ya kan? Nah, keluarga, kelompok dan sebagainya. Artinya apa? Ekonomi itu tidak menyebar ke seluruh pelosok. Nah, nanti kita berharap ketika Koperasi Merah Putih ini yang diinisiasi oleh pemerintahan ini bisa membuat ekonomi di desa ya itu lebih baik lagi ya, sehingga masyarakat akan punya peluang kerja yang bagus ya. Nah, peluang ekonomi pertaniannya bagus ya. Nah, kemudian ketergantungan pemuda-pemuda desa dengan kota juga bisa diminimalisir ya. Nah, ini kan setiap tahun ketika selesai sekolah SMA, selesai kuliah, ini anak muda ini tinggalkan kampung pergi ke kota, urbanisasi. Nah, alasannya apa? Mencari kehidupan yang lebih bagus, mencari ekonomi yang lebih bagus. Nah, kita berharap inisiasi dari Koperasi Merah Putih ini bisa membuat ekonomi memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat. Iya, bisa membuat dampak lebih baik. Satu lagi. Nah, selama ini kan kita hanya konsen pada produktivitas saja. Kita ingin pemerintah termasuk ya. Nah, ada sekian banyak nanti subsidi yang meningkatkan kuantitas produksi saja. Nah, tapi kita tahu dari perspektif ekonomi dan pemasaran, saya orang marketing, saya melihat selalu dari pandangan itu. Kegagalan ekonomi kita itu karena kegagalan pemasaran. Gabahnya kemana dibawa. Nah, sehingga ketika terjadi musim panen besar, harga turun, ya kan? Nah, petani rugi. Nah, sekarang kita bagaimana hadirkan Koperasi Merah Putih ini untuk memperbaiki kondisi. Ya. Nah, yang paling penting itu untuk menekan angka inflasi. Iya. Ya. Nah, jadi saya pikir begitu untuk sementara, Bang. Iya. Baik, kita ke Pak Imran. Ya, Pak Imran, sudah berapa koperasi di Loksma yang sudah mengajukan ini pembiayaan? Terima kasih kepada host hari ini Pak Maimun dan rekan-rekan. Bisa saya sampaikan bahwa kita di Loksmawe ini ada 68 kampung dengan 4 kecamatan Pak Rizal ya. Itu alhamdulillah hari ini sudah memiliki secara badan hukum dari akte notaris, dari NPWP, NIB dan untuk pengurusan di BUMN lainnya seperti di Bulog, di Pertamina, di ID Food dan juga kita juga sudah bekerja sama dalam arti dengan perbankan, Himbara dalam hal ini dengan BSI. Alhamdulillah proses perjalanan kemarin-kemarin ini sebelum turunnya impres dari Presiden atau instruksi Presiden nomor 17 itu kemarin kita masih membuat proposal bisnis ya Pak Muhammad
Jadi kita ajukan ke perbankan. Jadi kemarin alhamdulillah kita juga dengan adanya forum komunikasi Koperasi Merah Putih untuk untuk Kota Lok Sumawwe, makanya Pak Rizal membuat kita adanya suatu SK sehingga ada forum kecamatan, ada 4 kecamatan forum dan saya membawahi 4 kecamatan tersebut. Dan alhamdulillah waktu itu kita sudah membuat Simkopdes proposal bisnis yang kita ajukan ke pihak perbankan dan alhamdulillah sudah diterima beberapa koperasi, tetapi mentah kembali dengan adanya mungkin ada instruksi baru ya Pak ya, instruksi Presiden nomor 17 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi itu sendiri. Jadi hari ini semua desa dan babinsa yang ada di Keramil yang ada di desa ini, mereka juga memberi arahan ataupun memberi masukan, ayo sama-sama dengan dinas koperasi dan dengan pihak perbankan untuk melihat lokasi yang mana yang jatahnya ada di 1000 meter itu, 1000 meter persegi ya Pak ya. Alhamdulillah kemarin ada beberapa babinsa sudah patok istilahnya sudah patok. Mulai pembangunan. Kebetulan juga mereka belum siap untuk 1000 meter dan alhamdulillah hari ini mungkin Lukman Putih dalam proses ini Pak. Iya. Lukman Putih dalam proses untuk pembuatan gerai. Gerai itu ya ibaratnya seperti gerai Indomaret ataupun Alfamart ataupun gerai-gerai yang ada itu akan menjadi aset desa nantinya. Dengan ketentuan hari ini tidak lagi dibayar oleh pihak koperasi ataupun pihak yang lainnya karena alokasi hari ini dana yang diberikan nantinya di 3 miliar, 2,5 itu akan dialihkan untuk investasi seperti buat gudang. Untuk gudang itu sendiri ada pergudangan cost coverage itu, ada yang namanya nanti untuk pembelian truk, ada namanya untuk pembuatan gerai itu Pak Ikramuddin. Jadi yang 500 itu baru untuk modal kerja. Iya, Pak Jadi alokasi 3 miliar seperti itu yang akan diberikan oleh pemerintah tetap juga melalui BSI yang ada. Kebetulan BSI ini adalah himpunan bank negara Himbara yang ada di Kota Lok Sumawwe. Iya, Mungkin Pak Imran, di daerah lain sedikit Pak lain Imran, gitu. ini kan kita sudah membuat proposal ya. Iya. Nah, terkait ada aturan baru itu terkait pengurus koperasi yang mungkin masih masuk ke kredit macet BI checking. Ini bagaimana? Ini sudah ada terjadi juga di para koperasi gitu. Ya, hari ini kita lihat mungkin yang PT Agrinas Pangan Nusantara ini langsung dari pihak TNI bekerja sama dengan PT Agrinas akan memberikan langsung bisa membangun suatu gerai itu langsung tidak ada melihat lagi siapa pengurus siapa, tapi atas nama kampung tersebut, atas nama desa tersebut dengan dilihat oleh dikoordinasi juga oleh dinas koperasi yang ada. Nah, pihak bank nanti tinggal mencairkan kebutuhan hari ini, material-material yang dibutuhkan, nah itu nanti di maksimal 2,5 miliar. Jadi itu sudah tidak ada urusan lagi pihak koperasi, tapi kita mempersiapkan lahan minimal 1000 meter persegi untuk dibuat gerai dan kelengkapan seperti Impres nomor 17 tadi. Mungkin seperti itu Pak Muhammad. Iya. Pak Rizal. Baik, kita menuju ke Pak Muhammad ya, menarik Pak Muhammad. Ini banyak kendala dan juga tantangan-tantangan ya yang harus dihadapi. Tadi menanggapi Pak apa yang disampaikan Pak Imran, memang dalam skema awal disiapkan itu seluruh proses mulai dari pendirian, pembangunan gedung, ya kan, penyiapan gedung, kemudian peralatan dan operasional itu dibiayai dari pembiayaan. Jadi mulai bulan Agustus kita udah mulai gerilya karena kami juga ini menjadi karena amanah dari pemerintah tadi, bagian dari nawacita pemerintah yang harus kami jalankan. Ini udah jalan kita sama dengan Pak Rizal, Pak Imran, kita berkoordinasi. Dalam perjalanannya baru muncul permasalahan, mulai dari data pengurus yang secara ketentuan bank mungkin tidak lewat, ya kan? Karena ada yang pengurus yang bermasalah dengan kolektibilitas pribadinya. Kemudian dalam perjalanan itu kita abaikan, dari kawan-kawan di kantor pusat juga, udah nggak apa-apa, jalan dulu. Ini akan kita sampaikan ke terkait dengan kolektibilitas biasanya OJK, karena ini kan pengawasan bank di OJK. Kita coba minta relaksasi di OJK, ya kan? Ternyata dalam perjalanan
banyak yang harus direlaksasi mungkin ya. Jadi sehingga pemerintah membuat lagi impres lahirnya. Makanya lahir impres 17 di mana salah satu poin di situ meminta keterlibatan Agrinas dalam menyiapkan gedung infrastruktur tadi ya. Jadi Agrinas diminta untuk menyiapkan infrastruktur. Ya, tapi belum sampai ke, saya coba lihat di impres itu, saya coba tarik. Di situ tidak disinggung skema pembiayaan. Apakah skema pembiayaan akan berubah? Berarti ini untuk sementara kami masih menunggu juga ini. Apakah nanti pemerintah melalui Agrinas juga akan mensupport untuk modal dasarnya atau untuk modal kerjanya nanti tetap ke bank. Ya. Kalau dari kami kita sesuai perintah. Malah dari kajian perbankan memang selama ini kenapa perbankan tidak bisa langsung serta merta begitu diperintahkan, karena ada aturan regulasi lain yang harus dijalankan, Pak Ikram. Pak Rizal juga. Jadi begini, kami terikat juga nanti dengan ketentuan misalnya penyaluran pembiayaan tidak semua pengurus harus lancar misalnya. Ya kan, ini ada ketentuannya. Kemudian bank juga diikat oleh ketentuan apabila dia bermasalah nanti juga itu akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank misalnya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kami ikut regulasi sehingga ketika kami coba tarik sebagian koperasi memang udah masuk, karena kami baru mulai ketika koperasi masuk ke sistem digitalnya Sikopdes. Ya. Di Sikopdes itu mereka input mulai dari kebutuhan investasi, mulai gedung, apakah sewa, apakah bangun Pak ya, ataupun rehab gedung udah ada, kemudian infrastruktur yang peralatan yang lain mulai dari perlengkapan komputer, laptop, rak-rak kalau memang dia buka swalayan. Nah, jadi diinput semua di situ. Dan di Sikopdes pun mereka ada formulanya Pak. Kalau nggak sesuai juga nggak lewat dia. Jadi ketika Sikopdes ini udah selesai, baru bank bisa menarik data itu. Baru masuk dia pengajuan proposal. Setelah masuk itu baru bank mengambil data itu, baru masuk tahap analisa. Setelah analisa, verifikasi, pemutusan, baru akad. Nah, setelah akad, pencairan. Sebenarnya proses di bank nggak lama. Yang lama kawan-kawan koperasi ini ketika dia menyiapkan proposal itu masuk ke sistem digitalnya Sikopdes. Nah, dan di Sikopdes itu dikunci juga. Desa kepinginnya misalnya desa yang di perairan ya, dekat pantai, mereka kepinginnya buka usaha yang sesuai dengan potensi di situ misalnya. Nah, ternyata di Sikopdes untuk saat ini belum akomodir. Nah, makanya di Sikopdes itu rata-rata desa itu diarahkan untuk mengelola bisnis yang dimiliki oleh BUMN. Misalnya apa? Gas ini memang udah memang rutin ya kebutuhan. Nanti ada Petraniaga di situ, Pertamina Petraniaga yang siap mensupport dan malah mereka siap untuk berikan langsung Pak ya, untuk koperasi desa. Kemudian ada Bulog yang siap mensupport beras termasuk minyak, termasuk juga yang di Banda Aceh apa Pak namanya? ID Food juga siap mensupport. Jadi ini antara sistem yang tinggal pilih dengan yang diharapkan oleh koperasi yang ingin bisa jalan ini belum connect nih. Makanya kami kalau belum masuk di sistem digital kita tidak bisa melanjutkan Pak prosesnya. Tadi alhamdulillah karena keluar impres ini, yang penting nih memang dari awal kita udah sampaikan Pak, ke koperasi desa, kita tetap jalan karena ini baru Pak, jadi perubahan dia nggak dinamis dia. Hari ini bisa jadi ini kita bicarakan tentang ini, nanti keluar besoknya udah keluar ketentuan baru, ya kan? Udah keluar ketentuan baru. Ini kemarin kami baru duduk, misalnya baru kita sosialisasi terkait proses penyusunan proposal. Pokoknya udah keluar impres nomor 17 yang gedungnya disiapkan oleh Agrinas misalnya kan. Intinya kalau kami dari perbankan insya Allah siap, apapun yang disampaikan oleh pemerintah siap kita jalankan. Dan dari bank malah kita ada satu produk yang memang didorong itu sebagai salah satu layanan yang dimiliki oleh Kopdes nanti. Kami punya BSI Agen namanya. BSI Agen ini persis seperti yang selama ini udah dijalankan oleh masyarakat. Ini punya potensi besar juga, potensi usaha yang bisa mendatangkan keuntungan yang lumayan bagi desa
yang insya Allah kalau itu mungkin ya kayak bank-bank mini lah di desa. Jadi masyarakat desa tidak tanpa ke bank pun bisa bertransaksi di koperasi desa. Ya, Pak Muhammad, dikit. Ini kan terkait juga BI checking. Kalau memang para pengurus salah satunya terdampak dengan BI checking, apakah kita akan tunggu lagi peraturan terbaru atau untuk saat ini bagaimana? Seharusnya kalau kami keluar relaksasi diizinkan, kita bisa lanjut, Pak. Kita bisa lanjut. Karena secara ketentuan, kalau ketentuan umum, kalau nasabah bermasalah itu memang tidak bisa. Dia ada jangka waktunya. Kalau kami biasanya 6 bulan setelah dia lancar, kita baru bisa proses. Ya. Tapi kalau ini program, biasa program kalau ada relaksasi dari pemerintah, kita bisa lanjut. Karena terkait juga ini dengan kualitas pembiayaan di bank. Nah, kalau terjadi pemburukan, ini juga kan bank kami juga akan diperiksa nanti. Satu lagi nih, tadi Pak Rizal juga mengatakan kenapa yang ada salah satu koperasi Merah Putih di Langsa tadi ya. Menarik, mereka sudah dapat pembiayaan ya Pak Rizal ya. Ya, ini apa? Apakah mereka di luar dari skema yang selama ini atau bagaimana ini? Barusan saya coba cek langsung, memang belum live juga Pak. Belum live juga. Mungkin kemarin itulah kita udah mau ada sebagian udah mau live karena nggak semua koperasi juga bermasalah dari sisi pengurusnya. Hanya sebagian yang pengurus, malah bukan sebagian, mungkin hanya 1-2 yang bermasalah di pengurusnya. Kalau yang lain mungkin nggak ada kendala di situ. Tapi kendala pada saat kawan-kawan mengajukan di sistem digital Sikopdesnya. Ya. Kalau yang di Langsa belum jalan juga Pak. Jadi ini masih menunggu. Kami pun setiap hari kita tunggu update Pak. Yang makanya update terakhir kita masih kita pegang yang Impres nomor 17. Jadi untuk sementara penyiapan infrastruktur kita tunggu dari Agrinas karena dia kalau infrastrukturnya selesai baru bisa lanjut ke modal kerja. Ya. Baik. Pak Rizal mungkin bisa menanggapi tadi sudah dijawab oleh BSI ini banyak perihal Koperasi Merah Putih. Ya, sebenarnya ini kan kita berpulang lagi tujuan awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebenarnya. Ini kalau tujuan kita baca dulu di Impres nomor 9 itu, cita-cita mulia Pak Prabowo untuk membagikan perekonomian masyarakat. Namun saat ini kan belum bisa belum bisa maksimal artinya. Tapi Pak Muhammad sampaikan tadi. Jadi pengurus koperasi ini masih terikat dengan ketentuan, misalnya mereka tidak boleh belum bisa melakukan bisnis murni mereka. Artinya misalnya tadi ada potensi desa di perikanan misalnya, mereka mau jual beli ikan itu belum boleh. Jadi mau buat ada tambak, mau tebar udang misalnya, itu belum boleh. Sementara mereka masih diikat kerjasama dengan BUMN yang ada, misalnya seperti Bulog, ID Food, Pertamina. Jadi mereka masih diarahkan untuk bekerjasama dengan BUMN pemerintah. Jadi ini juga menjadi salah satu syarat untuk dibiayai oleh BSI. Kalau enggak clear. Saya berpikir begini, ini pertama, ini Pak dua hal yang berbeda nih menurut saya. Yang pertama bangun gerai, yang kedua pembiayaan modal. Karena tidak semua koperasi desa Merah Putih itu butuh gerai yang sama, Pak. Karena kalau kita paksakan ini, karena pemerintah ini baru atau PT Agrinas baru keluarkan satu prototipe untuk lahan 1000 meter, Pak. Sedangkan kita ada lahan strategis yang cuma 600 meter. Mungkin bisa bangunan yang sesuai dengan lahan yang ada. Kemudian ada juga desa-desa kita di pedalaman itu nggak butuh gerai, dia butuh gudang, dia butuh pabrik, dia butuh angkutan. Nah, jadi tidak semua koperasi desa Merah Putih itu butuh hal yang sama, tergantung kebutuhan di desa. Tapi ini belum dikeluarkan regulasi oleh pemerintah karena ini sifatnya itu kami itu masih dimintakan melaporkan lahan yang tersedia. Kita sudah laporkan ada beberapa desa, walaupun itu tidak memenuhi syarat, misalnya letaknya tidak strategis. Misalnya ada di Kumbang Puntun misalnya, ada lahan, tapi kita lihat kalau kita bangun gerai nanti jadi aset mubazir. Jadi kan agak ke dalam. Jadi kalau gerai itu untuk jual beli itu
masyarakat akan susah datang ke situ atau ada sedikit datang ke situ. Jadi untuk operasional gerai itu tidak akan mencukupi. Ya hal seperti itu terjadi sehingga saya pikir regulasi pembangunan dan pembiayaan itu dua hal yang terpisah, Pak. Kalau bisa nanti pemerintah memastikan bahwa pembiayaan dari BSI tetap jalan. Mungkin desa hanya butuh dia untuk jualan misal kecil, butuh gudang yang besar, itu juga bisa disesuaikan dengan kondisi desa yang ada. Jadi kita berharap ini bisa segera ada regulasi yang memperjelas bahwa BSI ini pembiayaan untuk modal misalnya. Walaupun hanya masih ini kan karena untuk gini Pak, karena ini uang negara, mungkin pemerintah kan hati-hati mengeluarkannya, sehingga kerjasama dulu dengan BUMN. Ketika udah jalan dengan BUMN nanti baru mereka boleh berekspansi bisnis ke hal yang lain kan. Mungkin seperti itu perkiraan, tapi ini juga saya pikir bisa segera regulasi keluar agar BSI juga bisa segera mencairkan pembiayaan kepada Koperasi Desa Merah Putih. Iya, baik. Pak Ikram, tadi ini menarik ya. Tidak semua desa membutuhkan hal yang sama. Ini bagaimana menurut pandangan Anda? Iya, saya sepakat ya. Nah, kalau itu sepakat. Memang dari awal. Nah, kalau kita bicara regulasi yang 3 ini, ya, nah ini adalah Impres 91/17, kemudian aplikasinya melalui PMK 49 ini kan harusnya sudah clear ini. Di atas kertas ini sudah selesai. Artinya apa? Tahun 2025 ini program ini barang udah jalan. Ya, nah tahun 2026 kita udah dapatkan hasilnya, walaupun memang belum begitu nampak ya, bagus ya. Nah, tapi kan kondisi di lapangan ceritanya berbeda, ya kan? Nah, maka tadi saya bilang harus sesuai potensi yang ada. Kalau memang lahan pertaniannya yang menjadi sektor utama, ya, maka dikondisikan seperti itu. Nah, kalau cerita tadi misalnya kita berada di pinggir pantai, ya, sebagian besar pekerjaan rakyat kita itu nelayan, maka kita siapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, ya kan? Nah, maka saya udah prediksi sebenarnya akan seperti ini. Makanya di awal saya bilang saya agak pesimis. Kenapa? Ya, nah selalu ya ketika kita bercerita tentang regulasi itu pasti ya data kertas semua selesai. Tapi ketika kita di lapangan, ya, nah ini akan bermasalah. Nah, kita tidak menyalahkan bank hanya kalau mengutip Menteri Keuangan juru bayar, bendahara, ya kan? Nah, tadi kan sudah disampaikan, kita hanya menunggu perintah bayar. Nah, dan ketika perintah itu ada, kita kan juga harus melihat berbagai macam regulasi yang terkait dengan itu. Ya, jangan nanti kita lolos di 3 regulasi itu ada regulasi yang tersangkut, akhirnya BPK masuk, ya kan, APH masuk dan sebagainya. Nah, jadi di ujungnya juga enggak indah, kan begitu ya. Nah, makanya saya di awal ketika isu-isu ini muncul, saya sampaikan, apakah ini memperkuat koperasi yang sudah ada? Artinya secara struktural mereka sudah berdiri. Bahkan beberapa koperasi itu walaupun tadi saya bilang kebanyakan yang mati suri, tapi kan sudah ada portofolionya, usahanya sudah jalan. Nah, ya kan? Nah, atau kita membentuk koperasi baru di luar itu. Nah, atau kita mix kedua-duanya, ya kan? Nah, sehingga beban pemerintah, ya, di sini juga akan lebih kecil sehingga tidak membebani fiskal kita. Nah, apalagi ini saya baca di PMK ini kan luar biasa ini, ya. Nah, kita tetap optimis lah ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak berdoa itu, misalnya dari default, gagal bayar, siapa yang tanggung? Yang tanggung itu dana desa, diambil 30-40% dana desa. Kalau koperasi desa, kalau koperasi kelurahan nanti mengganggu DAU. Pak Rizal ini orang dinas, tahu struktur anggaran kita Pak di Kota Losmawe, ya kan? Nah, saya juga sering dengar beliau ini papar di kantor DPR, nggak ada anggaran kita untuk itu. Apalagi ini kan musim-musim efisiensi dan sebagainya. Ini akan menjadi masalah. Saya pikir ini, ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah, ya, percepatan ini tetap harus ini, ya. Nah, istilahnya untuk menilai apakah layak tidak layak, ya kan? Nah, itu tetap pada jalurnya. Nah, termasuk tadi orang-orang bermasalah misalnya pengurusnya kita minta digeser dulu, ya. Nah,
kemudian saya juga sering mendengar di lapangan di desa-desa ini. Mereka menganggap bahwa dana yang nanti diberikan itu hibah bentuknya. 3 miliar itu diberikan cuma-cuma. Nah, sehingga nanti di desa juga akan jadi konflik. Dan ini udah mulai terjadi, Pak. Ya, nah saya orang duduk di warung kopi. Saya dengar, saya coba buat survei kecil-kecilan ya. Nah, beberapa desa di daerah juga seperti itu. Ya, nah desa karena tidak punya tanah, sewa tanah. Pak kecil yang sewa tanah di kwitansi nama Pak kecilnya, bukan nama desa. Nah, ini kakaru dari ribut nih. Nah, kan nggak boleh. Itu nanti akan jadi aset desa, aset koperasi. Nah, kalau atau nama pribadi nanti bisa saja dia berkilah bahwa ini uang saya, kan begitu ya. Nah, sampai seperti itu saya pikir harus dianalisis betul-betul, ya. Nah, supaya nanti niat baik ini tidak meninggalkan residu konflik yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Itu gitu Bang, saya pikir. Iya, baik Pak Imran, tadi sudah menarik juga ini. Ini banyak para koperasi yang ada di Kota Lok Sumawe, baik Mas Imada yang beranggapan ini hibah dan sebagainya. Ini bagaimana ini selama ini yang Anda selaku ketua forumnya? Terima kasih. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebenarnya hari ini kita lihat kadang-kadang seperti kata Pak Ikram tadi, koperasi ini sepertinya mati suri, tapi tidak seperti itu. Hari ini sudah ada yang sudah bangkit, sudah bangkit ini Pak, sudah bangkit. Ada beberapa koperasi merah putih kita sudah itu juga melalui Rekom Dinas Koperasi sudah bekerja sama dengan Bulog, Pak. Dengan pihak Bulog kita untuk pengadaan beras Bulog dan minyak kita itu juga kita sudah mengambil di Bulog itu sendiri. Itu ada beberapa koperasi sudah bekerja sama dan alhamdulillah kemarin ada 4 koperasi itu sudah bekerja sama dengan pihak Pertamina, Pak. Kita juga sudah mendapat outlet, istilahnya outlet tidak ada sub pangkalan. Jadi mereka mencari itunya ya namanya outlet dengan jatah per bulan itu 300 tabung subsidi. 300 tabung. Jadi dari mana dananya itu masih mandiri, Pak. Mandiri dalam arti tidak melalui pembiayaan dari BSI. Mandiri itu dari simpanan sukarela, simpanan wajib koperasi tersebut, simpanan pokok. Jadi tidak mati suri kalau kita lihat Pak Ikram. Jadi sudah berjalan dan mungkin ini Pak Muhammad juga sebagai informasi, ada beberapa koperasi yang sudah mengajukan untuk BSI Link, Pak. Mungkin di BSI Link juga dalam proses untuk kelanjutannya lah, tahap-tahap berikutnya. Itu juga ada dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Dengan adanya forum ini juga kita mengenjot dalam arti tidak mati suri tadi, Pak. Dengan pihak dinas juga kita selalu bekerja sama, apalagi dengan Pak Muhammad kadang-kadang nyok kayak dikejar target, ini harus selesai. Tapi itu jalan, Pak, jalan terus dan hari ini masih berjalan. Terima kasih, Pak. Pak Muhammad, ini selama ini ada nggak, ini koperasi kita kan sudah legal ya dengan adanya badan hukum. Ada nggak pihak perbankan khususnya BSI sendiri ini membeli sosialisasi dan pendampingan manajemen ya agar mereka mengerti ini uang bukan hibah tapi harus dikembalikan, bahkan ada kelebihan juga ya untuk kemajuan dari pemerintah sendiri ini. Udah, kita ada beberapa kali pertemuan yang di bulan 9 kalau tidak salah itu ada 4 kecamatan. Kita roadshow waktu itu dengan timnya Pak Rijal dan koperasi di 4 kecamatan. Itu kita sampaikan, Pak. Karena jadi jangan salah persepsi juga. Nanti yang terbayang di koperasi ini adalah pembiayaan itu 3 miliar itu sekaligus dikasih. Bukan. Jadi 3 miliar itu plafon, Pak. Itu plafon maksimal satu koperasi 3 miliar. Tapi dia bisa menyerap sesuai dengan kondisi uang dan dana desanya juga. Ya. Kemudian pengajuan pembiayaan dia tidak sekaligus. Ya, makanya kemarin di proposal yang awal ada untuk operasional, ada untuk modal kerja. Ya, operasional ini termasuk juga untuk biaya investasi tadi ya, untuk penyiapan gedung, gerai, gudang misalnya. Tapi kalau udah ada koperasi, kami berharap nih kalau memang untuk modal kerja ini keluar ketentuan, misalnya modal kerja udah bisa, kita udah bisa silakan berhubungan dengan bank. Seperti yang disampaikan Pak Imran tadi, kita udah bisa jalan. Karena nggak perlu koperasi harus semua bisnis dia jalankan, Pak Ikram.
Misalnya dia yang ini kami misalnya dari BSI kita udah siapkan produk BSI Agen misalnya. Sementara BSI Agen ini punya potensi. Potensinya apa? Di desa itu setiap bulan ada penarikan dana bansos. Bansos itu kan bisa langsung penarikan di koperasi. Ya. Selama ini bansos itu ada yang ke bank, ada yang ke agen-agen kita yang di luar, Pak. Ini kan istilahnya market cap ya, udah di ini memang udah di tangan tuh, tinggal bagaimana nanti desa mengkomunikasikan ke warganya, silakan untuk transaksi, kita udah punya agen sendiri, silakan transaksi di agen, BSI Agen punya koperasi desa. Ya. Ini mungkin kita juga bisa biayai nanti, bisa kita biayai, kemudian kayak misalnya tadi gas berapa kebutuhan, tinggal diajukan kita udah bisa ini, selama di sistem koperasi desa di Sikopdes itu udah lewat, kita tinggal lanjutkan Pak. Karena kami tarik dari data itu, verifikasi, nanti paling verifikasi ini benar 300 tabung di Petraniaga misalnya kan, benar di Bulog ada pengambilan beras 2 ton. Mereka accept, benar nih desa ini udah order ke kami sekian, desa KD MPES ini udah order, udah kita tinggal lanjut setelah analisa verifikasi putus akad dengan pengurus koperasi cair, tinggal nanti mekanisme pembayarannya. Nah, memang disuruh diatur ya, tidak boleh cash ya, dia harus bayar langsung ke suppliernya. Tergantung nanti supplier apa. Sebenarnya kalau sudah bagi sebagian koperasi yang udah ada kantor, udah ada gerai, ini sebenarnya pembiayaannya tinggal melanjutkan aja. Yang jadi permasalahan hari ini adalah bagi koperasi-koperasi yang memulai dari nol. Ya, dari nol. Tapi kami selalu malah kami selalu membangun semangat Pak Ikram ke pengurus koperasi. Kita bangun semangat begini. Banyak potensi-potensi ekonomi yang bisa digarap di desa. Cuma jangan berpikir semua desa harus sama. Ya. Pesisir di Banda Aceh udah mulai jalan. Yang pesisir mereka buka gerai kebutuhan untuk nelayan Pak. Ini kan sebagian nelayan itu pada saat melaut dia kan ambil dulu barang, beras, kebutuhan minyak, kebutuhan untuk dia melaut. Nanti pada saat dia kerjasama dengan Toke Bangku, ya, Toke Bangku yang menjamin, karena kan nelayan kasih ikan ke Toke Bangku. Toke Bangku nanti sebelum bayar dia harus bayar utang dulu ke toko ini. Ya, ini potensi. Nanti belum lagi kita bicara terkait dengan cold storage dan sebagainya. Ya. Misalnya kalau ada desa bisa punya cold storage kan, ini menarik juga ya kan, desa Pusung misalnya ya kan punya cold storage, jadi pada saat ikan berlimpah desa bisa beli ya, ataupun desa bisa menyewakan cold storage untuk tadi siapa nelayan ya kan ya. Belum lagi kalau desa-desa yang mungkin punya peluang bisnis, apakah itu ada kegiatan-kegiatan di dekat misalnya perusahaan-perusahaan besar yang sawit misalnya, mereka juga bisa masukkan apakah TBS-nya ke pabrik ya kan, ataupun dia bisa juga pegang SP. Jadi banyak potensi-potensi bisnis yang bisa dijalankan. Yang termasuk kemarin kita di yang Blang Mangat Pak ya, ditanyakan juga apakah bank berani membiayai kami punya tambak misalnya. Saya rasa kalau sudah punya wadah, gak mesti pembiayaan dari bank. Di kementerian juga banyak sebenarnya. Terkait misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka juga punya program pembinaan misalnya untuk petambak. Biasanya kan banyak ini kan, bantuan-bantuan juga banyak. Tinggal bank nanti melanjutkan. Kalau ini misal pertama udah jalan, bank kan tinggal untuk proses lanjutan misalnya penambahan kincir, ya kan? Ini bank udah bisa masuk. Karena kami pun ini kan koperasi skemanya persis kayak marginnya persis kayak KUR. KUR kalau kita nggak ada isu sebenarnya, kita tanpa ini pun ke masyarakat biasa udah salurkan KUR Pak. Jadi KUR marginnya sama persis dengan pembiayaan yang skema yang untuk koperasi ini. Baik. Ya. Pak Rizal mungkin bisa ditanggapi dari yang sudah disampaikan Pak Muhammad ini. Ya. Kalau kami menilai begini nih, ini kan Koperasi Desa Merah Putih, anak yang baru lahir tapi dimanjakan dia. Artinya dia dapat jalur karpet merah lah untuk masuk kemana-mana. Jadi beberapa pengurus koperasi menyadari itu. Dia sekarang walaupun belum ada keluar biaya Pak, tapi dia sudah buat hubungan misalnya dengan Bulog. Sekarang ketika bawa nama Koperasi Desa Merah Putih,
UMN ini segera bisa mencairkan sebenarnya. Ya, dia mau ini Pak. Jadi kalau dulu misalnya kita mau jadi pangkalan LPG, itu kan ada proses administrasinya, ya, dinilai. Jadi dengan Koperasi Merah Putih ini lebih mudah sebenarnya. Tinggal sekarang kan belum ada dana, makanya ada beberapa pengurus koperasi itu dia pakai uang pribadi dalam bentuk simpanan sukarela di pencatatan koperasi kan. Dia ini ada yang sudah menyalurkan pupuk misalnya. Boleh bilang mana itu ada RDKK untuk penyaluran pupuk, dia sudah memanfaatkan itu. Kalau dulu susah kali dapat ini kios pupuk untuk itu kan. Kemudian juga ada beberapa desa yang sudah mengajukan tuh LPG 3 kg kan. Kemudian dengan Bulog juga. Memang awal seperti Kak Bulog sampaikan bahwa mereka kan nggak boleh ambil barang lebih, harus bayar. Tapi saya pikir ini kan kepercayaan ini. Kalau misalnya 2-3 kali ini mungkin Bulog juga bisa minjamkan dulu baru bayar kan, ada waktunya jangan terlalu lama. Jadi kemudian kalau pengurus kreatif misalnya usahanya itu jelas dia bisa juga memanfaatkan tadi pembiayaan yang lain. Misalnya kalau dia mau cepat, Pak, karena menunggu regulasi ini kan artinya ini regulasi yang mengatur semua koperasi se-Indonesia nih. Jadi ketika sudah ini nanti ada kendala, keluar lagi regulasi yang lain. Jadi banyak hal yang dipecahkan ketika ada masalah terjadi, Pak. Regulasi itu keluar ketika ada masalah, misalnya jadi masalah dengan pengurus, mungkin pemerintah belokkan itu ke Agrinas mungkin ya kan. jadi kan seperti itu kan terjadi, itu terjadi karena pemerintah ingin Koperasi Desa Merah Putih sukses, Pak, berhasil. Karena apa yang sudah digaungkan oleh Pak Presiden ini harus terjadi, harus jalan. Maka istilah ini ada masalah, mereka akan jadi solusi untuk menyelesaikannya. Baik, Pak Rizal, mungkin closing statement 1 menit saja ini. Ya. Pertama kami sampaikan pemerintah ini lagi berpikir bagaimana Koperasi Desa Merah Putih bisa segera survive, bisa segera berjalan. Kemarin kita bicara tentang pembiayaan melalui BSI, kemudian sekarang pemerintah lagi mengenjot pembangunan gerai-gerai KDMP di desa-desa. Ya, jadi kami berharap ini kita dukung bersama. Kemudian juga pemerintah ada opsi lainnya, misalnya bangunan gerai itu tidak harus 1000 meter misalnya. Ada bangunan tipe kedua, ya, tipe ketiga, memanfaatkan lahan yang ada, agar koperasi desa ini bisa segera beroperasi, ya, berjalan, ya. Kemudian kita juga ditunjuk ada asisten bisnis sebenarnya itu dari kementerian. Kalau semua itu ada 7 orang, Pak, 7 orang asisten bisnis. Mereka yang mendampingi pengurus-pengurus koperasi ini untuk berhubungan dengan bank, dengan dengan BUMN yang lainnya. Ini juga dimanfaatkan oleh koperasi untuk berdiskusi dan bisa mencari solusi untuk permasalahan mereka. Iya, baik Pak Rizal. Pak Imran, mungkin 1 menit. Terima kasih. Jadi Koperasi Merah Putih ini sebenarnya merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, ya terutama masyarakat kampung melalui penerapan konsep-konsep ekonomi kerakyatan yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong tadi, Pak. Karena ini harus berjalan gotong royong, adanya kekeluargaan serta semangat saling membantu antar warga. Itu yang utama dari koperasi. Makanya kami hadir di sini bisa menjembatani untuk hal-hal kebutuhan warga. Kebutuhan warga seperti sembako, seperti kebutuhan sehari-hari lah. Jadi dengan hadirnya Koperasi Merah Putih dan alhamdulillah bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat secara utuh, mungkin seperti itu. Iya. Walaupun ini dalam proses pelaksanaan dengan target pemerintah pusat sendiri di bulan Maret sini udah kelar. Bulan Maret 2026 ini kelar dan kita bisa go ahead, bisa jalan. Mungkin itu Pak Ikram dan Pak Moderator. Terima kasih. Baik. Pak Ikram, 1 menit mungkin. Baik, ya.
saya pikir kan yang paling penting ini adalah mungkin dari awal saya tanya tadi, ini memperkuat koperasi yang ada atau membentuk koperasi yang baru. Kalau koperasi yang baru ya terlalu apa tadi ya, nah yang disampaikan oleh Pak Rizal itu anak baru lahir lalu dimanjakan, nah sehingga membebani apa namanya high investment ya, nah membebani anggaran negara begitu besar. Nah saya dari awal sepakat sebenarnya memperkuat dulu yang ada ya. Nah walaupun tadi saya sampaikan ada koperasi yang mati suri, ya. Nah, tapi secara struktural mereka kan sudah nampak, sudah terbentuk, ya. Nah, tinggal kita perkuat. Nah, apalagi ada koperasi yang memang sudah jalan, sudah ada portofolionya, sudah ada usahanya. Nah, tinggal diperkuat, disuntik anggarannya, kemudian memperkuat usahanya. Yang memang rata-rata koperasi kita itu di infrastruktur kurang, ya. Nah, kita akan masuk ke sana, ya. Nah. Kemudian terkait dengan supply chain-nya tadi yang juga harus tidak boleh dilupakan, ya. Jangan kita gegap gempita dengan produktivitas yang tinggi tapi hasil akhirnya nanti akan bermasalah, ya. Nah, kenapa harga beras tinggi? Karena kita tidak menjaga supply chain-nya. Kenapa harga minyak goreng tinggi? Padahal kita penghasil buah sawit terbesar, ya, karena kita tidak menjaga itu, ya. Nah, saya ingat dulu tahun 80-an kita swasembada beras. Kenapa? Karena kita tidak tergantung dengan luar. Ya, di setiap desa itu ada mesin giling padi. Ya, nah kemarin pada satu waktu saya sampaikan ke Pak Wali, bisa nggak nanti di desa-desa kita aktifkan kembali mesin giling padi. Kalau misalnya pengusaha lokal tidak mau di depan, bisa nggak daerah yang di depan? Nah, atau kolaborasi. Beliau bilang kita kalau untuk pertanian agak kurang, kecuali dikecap ke Kecamatan Lamangan. Ya, nah, tapi sebagian besar kan kita masih tergantung dengan Aceh Utara dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal, ya. Nah, kalau misalnya kita bergantung pada regulasi yang sudah ada, ini memang agak sulit, ya, karena kondisi di praktisnya di lapangan kan berbeda, ya. Nah, kita harus nyelam jauh ke bawah, nah supaya kita tahu kondisi yang sebenarnya, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi, ya. Nah, yang itu sebenarnya yang menjadi tantangan kita, nah di lapangan, sehingga ini kenapa agak begitu sulit berjalan. Padahal kalau keluarnya apalagi PMK yang terakhir 49 ini kan jalan tol ini. Jalan tol yang dikredit oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi 8%. Nah, ini sekarang saja isu-isu ini muncul. Ini kan sudah mulai agak baik, ada 1, sekian persen. Sekarang kan ekonomi kita tadi saya baca 5,04%. Ya, nah kalau dibandingkan tahun 2004 kan udah jauh 4,7%. Dan ini kan langkah awal sebenarnya. Jadi jalan tol ini harus dibuat sedemikian rupa supaya 8% itu menjadi kenyataan. Ya, nah melalui apa? Melalui 80.000 koperasi merah putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, persoalannya nanti dia bidang usaha apa itu kembali ke potensi desanya. Ya, saya lihat pemerintah kan sudah mengikat, sudah membatasi ada 4 atau 5 usaha. Ya, nah, apotek, kemudian ada gerai sembako, simpan pinjam dan sebagainya. Ya, nah enggak masalah. Nah, cuman itu mesti nah kemudian tantangan yang terakhir adalah pengawasan. Nah, karena kita selalu gagal itu di pengawasannya yang kurang. Saya enggak mau, ya, nah karena uang ini ada sekitar 200 triliun ya yang diletakkan di Himbara, ya kan? Nah, ditambah ada 300 triliun yang KUR tadi, ya. Nah, kalau mungkin nanti pengembangannya ada di LPDB, ada dan sharing dari BUMN dan sebagainya, itu kan lain ceritanya. Tapi high cost ini, nah ini harus betul-betul menjadi kenyataan dalam bentuk ekonomi 8%, ya. Nah, terbuka banyak lapangan kerja, pendapatan masyarakat naik, meningkat dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau enggak, bagaimana caranya kita menurunkan angka kemiskinan? Ya, kecuali turun dari orang tua ke anak. Iya. Nah, ini masalahnya nih. Iya, baik. Oke, saya pikir begitu, Bang. Memang. Baik. Yang terakhir, Pak Muhammad, kira apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan tema kita juga skema pembiayaan perbankan ini untuk mendukung koperasi merah putih? Baik. Dari kami sebagai salah satu mungkin bagian yang tidak terpisah dari program koperasi Desa Merah Putih ini,
kami apapun yang diputuskan oleh pemerintah siap menjalankan. Tadi setiap kita jalan ke desa, setiap pertemuan kita selalu sampaikan apa yang disampaikan Pak Rizal tadi. Saya sampaikan, jadi koperasi hari ini ada privilege, ya, ada kemudahan. Kemudahannya apa? Misalnya kayak gas itu sulit untuk mengajukan izin kalau di luar. Tapi kalau koperasi ambil aja, kami siap siap supply 300 tadi ya dikasih. Kemudian bulog kan tidak semua juga dikasih. Tapi khusus koperasi silakan ambil. Berapa butuh kami siap supply. Kemudian dari sisi agen BSI kami juga udah batasi sekarang Pak Ikram. Enggak seperti dulu. Seperti dulu mungkin setiap orang bisa ajukan. Jadi di sini agen, enggak bisa. Kami sekarang atur 200 meter. Apakah untuk koperasi diatur? Untuk koperasi kayaknya enggak. Untuk koperasi siapapun yang ajukan sekarang cukup mudah. BSI agen, dia BSI agen cukup sudah ada rekening pasti udah punya semua karena legalitas semua udah oke. Saya cek semua udah ini. Rekening sudah ada, tinggal buat permohonan. Kalau surat keterangan usaha tadi udah NIB ya. Sebenarnya tinggal buka aja. Paling nanti infrastrukturnya kami susul, misalnya seperti edisi. Tapi selama dia ada HP, ada laptop, dia udah bisa jalan. Jadi kami berharap kalau ini koperasi bisa memanfaatkan ini, terus tadi skema pembiayaan pasti akan ngikut dia Pak. Cuma tadi ada menarik dari Dr. Ikram terkait apakah ada LPDB, ya ini belum tahu. Kami belum tahu. Kalau ini ada, ini lebih cantik. Karena untuk modal dasar koperasi udah disiapkan. Udah disiapkan, ya kan? Tinggal bank yang udah mau running lebih ini kita siap tambah Pak, siap menambah, siap memperbesar bagi koperasi sesuai dengan skala masing-masing. Mungkin yang mau udah kecil, mau naik menengah, yang menengah mau besar, kita siap. Intinya dari bank apapun yang diperintahkan oleh pemerintah kita siap jalankan Pak. Hari ini kita sudah berjalan dan ada tantangan, kendala-kendala, makanya kita masih menunggu apakah nanti ada skema baru dari pemerintah ataupun tetap lanjut seperti yang sebelumnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh koperasi. Iya. Baik, terima kasih Pak Muhammad atas waktunya. Siap. Tentunya. Baik, pendengar, kita ucapkan terima kasih semuanya untuk narasumber kita. Ada Pak Muhammad selaku Brand Manager BSI Kantor Cabang Merdeka Kota Loksmawe, dan juga ada Pak Ikram ya selaku pengamat ekonomi dari Unimal, dan juga ada Pak Rizal ya, Pak Rizal Kepala Dinas Disperindakob UKM Kota Loksmawe, dan terakhir ada Ketua Forum Komunikasi KD MPS Pak Imran Jafar. Terima kasih. Dan pendengar, sampai di sini untuk di dialog luar studio kita edisi hari ini. Sampai jumpa dan saya ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.